Halo semua, salam bela negara. Apa kabar mahasiswa sekalian? Selamat datang kembali ke dalam Digital Community Service. Channel ini sengaja saya kembangkan untuk membagikan begitu banyak pengetahuan mengenai konsep kenegaraan kita dan supaya konsep ini bisa dengan mudah diakses oleh semua generasi muda di Indonesia. Nah, saya berharap konten-konten dalam video ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian semua. Nggak terasa ya, kita sudah masuk dalam minggu yang kelima dalam perkuliahan. Dan itu artinya hari ini kita akan membahas sesuatu yang akrab sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi memang belum tentu kita semua menguasai hal ini ya. Kita akan membahas soal konstitusi. Nah, apa itu konstitusi? Kemudian bagaimana konstitusi di Indonesia sendiri? Nah, semua negara pasti punya konstitusi, tetapi bagaimana dengan konstitusi di Indonesia? Kemudian bagaimana historinya? Terus perubahan-perubahan apa sih yang sudah dialami oleh konstitusi di negara kita? Lalu kenapa perubahan itu kemudian dilakukan? Dan apa dampaknya bagi kita sebagai generasi atau warga negara yang hidup pada masa sekarang ini? Selamat menyaksikan. Nah, konstitusi sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituir, yang secara harafiah itu berarti membentuk. Nah, pada praktisnya memang konstitusi itu memiliki arti yang lebih luas sih sebenarnya dari sekedar Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks Indonesia ya. Nah, menurut sosiologis, para ahli-ahli sosiolog, konstitusi ini berbicara mengenai kesepakatan antara individu-individu ketika mereka mendirikan satu organisasi. Nah, ini sebagai satu payung untuk menaungi kehidupan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan pengertian konstitusi dalam arti yuridis, maksudnya dalam arti hukum. Nah, artinya perjanjian tertulis ini, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan perjanjian tertulis hasil dari kesepakatan yang berisi tujuan, kemudian aturan-aturan yang mengatur setiap pihak yang ada, yang telah bersepakat di dalam satu organisasi yang kita sebut negara. Dan di dalamnya juga ada visi misi negara tersebut. Nah, jadi jika kalian misalnya mau untuk melihat misalnya wujud konstitusi secara yuridis ya dan tertulis di dalam konteks negara kita, maka lihatlah kepada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, yang kita apa tujuan dan fungsi dari konstitusi ini? Kemudian bagaimana proses hingga konstitusi ini bisa terbentuk? Ya, bagaimana pula berbagai amandemen yang telah terjadi itu dan dampaknya bagi negara kita saat ini. Nah, lalu apa kemudian itu rule of law? Ini sebenarnya satu pembahasan yang terpisah yang akan saya bahas dalam dua video yang berbeda karena cukup panjang. Nah, kita akan membahas semua itu dalam sesi kali ini. Nah, konstitusi sendiri bertujuan untuk memisahkan kekuasaan dari penguasa. Ya, jadi memisahkan kekuasaan dari si penguasa itu. Nah, artinya makna, kalian sudah minggu lalu sudah belajar mengenai kekuasaan dan legitimasi. Jadi artinya makna kata benda dari kekuasaan itu dipisahkan dengan si subjek yang berkuasa. Ya, jadi konstitusi itu bertujuan untuk hal itu. Nah, agar ada batasan yang jelas dan tidak timbul kemudian kesewenang-wenangan dalam proses kekuasaan itu terjadi. Nah, selain itu juga konstitusi itu hadir sebagai suatu alat kontrol, ya, pengontrol penguasa dalam menjalankan kekuasaan serta sebagai pembatas kekuasaan itu sendiri, sehingga para penguasa ini tidak akan terlalu berlebihan dalam menjalankan peran mereka sebagai penguasa. Nah, sekarang mari kita lihat fungsi-fungsi dari konstitusi ini. Ada beberapa fungsi dari konstitusi. Antara lain yang pertama, konstitusi itu berfungsi sebagai deklarasi pendirian dari sebuah negara. Ya, dan di dalamnya itu berisikan yang tadi visi misi dari negara itu. Nah, sekarang coba kalian lihat misalnya dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kira-kira dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maaf. Nah, kira-kira bisa tidak kalian melihat di situ atau menemukan di situ deklarasi dari pendirian negara kita dan juga visi misi dari Indonesia. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu adalah konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang tertulis. Nah, sebagai hasil dari kesepakatan para pendiri bangsa.
Nah, sehingga memang pada saat terbentuk konstitusi ini merupakan satu hal yang sangat rumit ya dan panjang. Mereka harus mengikuti sidang sampai berhari-hari dan beberapa kali. Kemudian yang ketiga adalah ia berfungsi pula sebagai alat untuk membagi kekuasaan agar tidak berpusat pada satu bagian saja. Nah, sehingga kan kita kenal di sini sekarang ada legislatif, ya, ada kekuasaan dari eksekutif. Nah, dan fungsi penting dari konstitusi ini ialah menjamin yang namanya hak asasi manusia. Nah, ini penting sekali. Makanya konstitusi ini sangat perlu untuk ada dalam suatu negara. Nah, lalu bisakah kira-kira kalian menemukan relasi antara konstitusi dengan demokrasi? Nah, konsep konstitusi dan demokrasi ini kira-kira hubungannya apa ya? Ingat, konstitusi ini berbicara mengenai penyerahan kekuasaan dalam hal ini dari rakyat kepada pemerintah. Nah, buat apa? Supaya pemerintah bisa mengatur atau menata ya kehidupan dalam bermasyarakat. Artinya, ini sangat berkaitan dengan yang namanya kedaulatan di tangan rakyat. Karena rakyat memberikan percayaan itu. Rakyatlah yang memberikan mandat untuk kemudian menata kehidupan bermasyarakat mereka. Nah, jadi jika dikatakan konstitusi ini tidak berkaitan dengan demokrasi, maka saya rasa konsep itu keliru. Konstitusi hampir selalu, kalau kita ingat ya, dia hampir selalu mengacu pada konsep demokrasi. Nah, konstitusi yang demokratis artinya konstitusi yang mengacu pada prinsip-prinsip demokratis. Artinya, kedaulatan ada di tangan rakyat. Kemudian, hak-hak minoritas itu dijamin. Dan kemudian adanya pembatasan kekuasaan. Nah, kalau kalian pikir-pikir ya, dengan prinsip yang seperti ini, menurut kalian, sudahkah konstitusi di negara kita ini benar-benar menjadi konstitusi yang demokratis? Atau belum? Nah, kalau kita mau flashback sedikit ke sejarah awal konstitusi di negara kita dibentuk, ya, maka ada beberapa hal yang bisa kita pelajari untuk kita lihat implikasinya di masa kini. Yang pertama, Undang-Undang Dasar di negara kita itu adalah wujudnya itu kita bisa lihat dia merupakan satu batang tubuh dari sebuah negara. Jadi seperti pohon gitu ya, undang-undang itu adalah seperti batang tubuhnya dari satu negara. Nah, hal ini merupakan ketentuan pokok dan salah satu sumber dari undang-undang yang disusun oleh negara tersebut. Nah, kemudian kedua, kalau kita lihat di masa lalu sempat diajukan yang namanya Piagam Jakarta untuk menjadi hukum dasar di negara kita. Namun ternyata hal ini ditolak oleh berbagai kelompok masyarakat yang ada di negara kita dan akhirnya gagal untuk disahkan karena dianggap tidak menunjang konsep kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, nah, pada masa lalu Undang-Undang Dasar yang terbentuk pertama kali itu sebenarnya kalau kita lihat memang belum sempurna. Ya, karena memang masih ada beberapa tahap, bahkan hingga kemarin tahun 2002 masih di amandemen. Nah, misalnya saja pada masa itu ada seorang bernama I Gusti Ketut Puja yang merupakan perwakilan dari Bali. Beliau mengajukan pendapat untuk mengganti kata Allah di dalam undang-undang itu menjadi kata Tuhan maksud saya. Nah, implikasinya artinya peluang untuk terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya masih ada. Kembali menjawab yang tadi ya, apakah ada peluang untuk Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami perubahan? Nah, tentu bisa. Nah, salah satu agenda reformasi kita tahun 1998 ketika para pemuda berjuang untuk melakukan reformasi di negara kita, salah satu agendanya ialah melakukan perubahan atau amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mengapa ada tuntutan yang demikian? Nah, hal ini karena yang pertama, pada masa Orde Baru, tepat sebelum reformasi itu terjadi, kekuasaan presiden itu dianggap terlalu besar. Nah, kemudian di dalam alasan yang kedua itu adalah mereka mengamati bahwa ternyata di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita ada pasal-pasal yang sifatnya tuh luas katanya, sehingga bisa menimbulkan yang namanya multitafsir. Kemudian yang ketiga adalah rumusan Undang-Undang Dasar 1945 memang belum cukup jelas mencerminkan semangat penyelenggaraan negara, ya. Dan kemudian yang keempat adalah di dalamnya itu
terlihat bahwa pengaturan HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita ini pada masa tersebut itu masih sangat terbatas dan masih sangat lemah. Lalu pertanyaannya sekarang, tujuan perubahannya sebenarnya apa? Jadi tujuan perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah menyempurnakan aturan dasar itu. Nah, seperti misalnya aturan ketatanegaraan kita, ya, kemudian kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, kemudian eksistensi dari negara demokrasi dan negara hukum, serta bagaimana aspirasi kamu dan juga saya sebagai warga negara, bagaimana proses penyampaiannya. Nah, itu semua adalah tujuan dari perubahan tersebut. Nah, dalam kurun waktu 3 tahun terjadi 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama pada sidang MPR tahun 1999. Nah, inti perubahannya itu adalah mengesahkan aturan yang mengakibatkan eksekutif heavy atau kekuasaan presiden yang terlampau besar tadi itu yang terjadi pada masa Orde Baru itu mengalami pergeseran atau perlemahan, ya, karena memang dilihat kekuasaan eksekutif pada masa Orde Baru itu sangat besar. Kemudian yang kedua, di dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Nah, ini menyangkut pemerintah daerah, ya, kemudian menyangkut DPRD dan kewenangan DPRD. Kemudian menyangkut pembahasan mereka juga menyangkut warga negara. Kemudian hak dan kewajiban dari warga negara. Di sini juga dibahas mengenai hak asasi manusia, ya, dibahas mengenai lambang negara, lagu kebangsaan. Nah, di situ pada sidang kedua ini semua dibahas dan mengalami beberapa perubahan. Kemudian ketiga itu adalah pada sidang tahunan MPR tahun 2001. Nah, inti perubahannya itu sebenarnya membahas bentuk dan kedaulatan negara, ya, kemudian membahas juga kewenangan MPR. Kemudian bicara mengenai kepresidenan. Kemudian impeachment. Impeachment ini adalah dakwaan dari DPR atau dari legislatif terhadap pejabat. Misalnya kalau ada pejabat yang melanggar. Kemudian itu yang disebut dengan impeachment. Ada juga aturan mengenai keuangan, ya, bagaimana pengaturan keuangan negara dibahas juga, dan kemudian kekuasaan kehakiman juga dibahas. Nah, perubahan yang terakhir itu perubahan keempat. Terjadinya itu pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Nah, intinya itu mereka membahas soal DPD, ya, Dewan Perwakilan Daerah, yang banyak disoroti juga, ya, sebenarnya peran DPD ini apa sih sebenarnya. Nah, kemudian DPD ini diatur sebagai anggota atau sebagai bagian dari MPR. Nah, menurut perubahan tahun 2002 tersebut. Kemudian penggantian MPR. Ya, di situ juga pernyataan perang bagaimana, perdamaian dan perjanjian seperti apa. Diatur juga atau dibahas juga mengenai mata uang, ya, bank sentral. Kemudian pendidikan dan juga kebudayaan, perekonomian nasional, kesejahteraan sosial, itu semua dibahas pada perubahan yang keempat. Dan pada amandemen yang keempat inilah, disinilah disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, dan dengan disahkannya amandemen yang keempat inilah, kamu dan juga saya jadi punya hak untuk memilih siapa presiden dan wakil presiden kita. Nah, menarik ya, kalau tidak ada amandemen yang keempat ini, mungkin kita masih tetap tidak bisa memilih siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden kita, atau siapa yang menjadi kepala daerah kita. Baiklah mahasiswa sekalian, saya pikir sampai di sini dulu pembahasan mengenai konstitusi. Nanti ada satunya lagi nih yang tidak lengkap kalau kita membahas konstitusi tanpa membahas aspek ini. Nanti kita akan lihat bersama-sama pada video berikutnya.